Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat bahasa Arab itu mudah yang berbahagia dan tentunya selalu diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan berbagai aktivitasnya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah satu materi yang ada di dalam kitab An-Nahwul Wadih fi Qawaidil Lughatil Arabiyyati karya Ali Al-Jarim dan Mustafa Amin. Dan pada kesempatan ini kita insyaallah akan membahas tentang ajzaul jumlah atau bagian-bagian kalimat, ya. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang sudah sahabat ketahui bahwa di antara perbedaan ilmu nahwu dan ilmu shorof, jika ilmu nahwu adalah membahas tentang susunan kata, susunan kalimat di dalam bahasa Arab. Sebagai contoh, mengapa satu kata benda kadang bisa berharokat fathah, kadang bisa berharokat kasroh, kadang bisa berharokat dhammah. Ya, itu pembahasan di dalam ilmu nahwu. Sedangkan ilmu shorof adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan, namanya shorof, itu perubahan. Tentang perubahan satu kata, perubahan kata di dalam bahasa Arab. Ya, kita tahu satu kata di dalam bahasa Arab itu ada sekitar 14 derivasinya atau 14 turunannya, sahabat, yang artinya masih mirip-mirip dengan kata asalnya. Ya, belum lagi jika satu kata benda contoh, satu kata kerja contoh, satu kata kerja yang harus mengikuti bentuknya itu harus mengikuti pelaku pekerjaannya, ya, harus mengikuti domirnya. Nah, itu sahabat, itu diantara perbedaan ilmu nahwu dan ilmu shorof. Nah, sahabat bahasa Arab itu mudah yang selalu diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini ajzaul jumlah, seperti biasa kita awali dengan contoh dulu. Raqiba Ibrahimu al-hisana. Ibrahim menunggangi kuda. Yuda'ibu Ismail al-qitta. Ismail bermain-main dengan kucing. Yahsudul fallahu al-qamha. Petani memanen gandum. Ta'kulu syatu fulan wa sya'iran. Domba memakan buncis dan jelai. Jelai itu sejenis gandum, ya sahabat, ya. Beda sedikit antara al-qamh dengan asy-syair. Sami'tun nasihata, aku mendengarkan nasihat. Yasta'un nuru fil hujrati, cahaya bersinar di dalam kamar. Tajris safinatu 'alal ma'i, perahu berjalan di atas air. Hal tuhibbus safara, apakah kamu menyukai perjalanan? Sahabat, berikutnya kita menuju ke pembahasan bahwa sahabat kita sudah mengetahui bahwa pada pembahasan sebelumnya ada jumlah mufidah. Yang masih kita ingat adalah al-bustanu jamilun. Al-bustanu jamilun ini adalah sebuah jumlah mufidah, sebuah kalimat yang sempurna. Mengapa demikian? Karena ketika kita mengatakan al-bustanu yang artinya taman, kita belum tahu, yang kita ajak bicara belum tahu al-bustanu taman. Sudah, artinya hanya taman saja. Tapi tamannya itu ada apa dengan taman? Mengapa taman? Atau apa yang terjadi dengan taman itu? Tidak jelas, belum jelas sahabat, kecuali setelah kita beri keterangan atau kita beri tambahan, yaitu jamilun, yang artinya indah. Kemudian orang yang kita ajak bicara kemudian tahu, oh, taman itu indah. Itulah yang namanya jumlah mufidah atau kalimat yang sempurna. Dan jumlah mufidah ini tersusun dari bagian-bagian, ya, atau kata-kata, ya, dari beberapa kata. Dan pada pelajaran ini, pada pembelajaran kali ini, insyaallah kita akan kita akan belajar pembahasan, ya, atau bagian-bagian kalimat atau bagian-bagian kalimat itu namanya apa saja, sahabat. Nah, gitu ya. Nah, yang pertama sahabat, kita mendapati dari contoh yang sudah kita sebutkan tadi, Ibrahim, Ismail, Al-Fallah, itu adalah nama-nama untuk
penamaan orang, sahabat ya. Kemudian kita juga mendapati al-hisanu, al-qittu, asyatu adalah nama-nama hewan. Sedangkan al-qamhu yang artinya gandum, kemudian buncis, al-ful dan jelai, asyair adalah macam-macam tumbuhan. Sedangkan kata al-hujratu, as-safinatu, al-hujrah yang artinya ruangan, as-safinah kapal, dan air, al-ma'u adalah macam-macam benda mati. Adapun nasihat, an-nasihatu, an-nuru yang artinya cahaya, as-safaru perjalanan adalah lafadz-lafadz yang dengannya dinamakan macam-macam yang lain, gitu ya. Oleh karena itu, di antara contoh yang kita sebutkan tadi, al-fallahu, Ibrahim, Ismail, al-hisanu, al-qittu, al-qamhu, as-safaru, an-nuru, ini semua dinamakan isim, sahabat ya. Ini semua dinamakan isim ya, sahabat ya. Isim, atau boleh kita katakan isim itu adalah kata benda, sahabat. Isim adalah kata benda. Kemudian jika kita perhatikan lagi ada kata rakiba, kemudian yudaibu ya. Tadi contohnya yudaibu Ismailu al-qitta ya. Ismail bermain-main dengan kucing ya. Kemudian yahsudu, yakulu yang artinya memakan. Itu semua menunjukkan suatu pekerjaan ya, adanya suatu pekerjaan pada masa tertentu atau pada zaman tertentu. Ya, kata mengendarai, rakiba, mengendarai atau sudah mengendarai, sahabat. Ini adalah bentuk fi'il madhi ya. Atau dalam bahasa Inggris biasa kita sebut sebagai past tense ya. Rakiba artinya sudah mengendarai, pekerjaan itu sudah dilakukan. Ya, sedangkan kata yudaibu artinya sedang bermain-main, artinya pekerjaan itu sedang dilakukan atau akan dilakukan ya. Sedang dilakukan, present continuous tense ya, atau akan dilakukan future tense ya. Nah, kata-kata kerja ini namanya adalah fi'il, atau fi'il artinya adalah kata kerja. Jadi tadi sahabat, isim artinya kata benda, sedangkan fi'il artinya adalah kata kerja. Kemudian sahabat, bahasa Arab itu mudah. Jika kita perhatikan lagi akan mendapati ada kata fi. Tadi ada fil hujrati, kemudian ada kata ala, kemudian ada hal. Hal tuhibbus safara, apakah kamu menyukai perjalanan ya. Maka kata-kata ini apabila diucapkan sendiri, ala diucapkan sendiri, hal kita ucapkan sendiri, tidak ada lanjutannya, maka tidak bisa difahami maknanya secara sempurna. Namun jika kita masukkan ke dalam suatu kalimat, maka akan menjadi jelaslah maknanya, sahabat. Gitu ya. Nah, kata-kata ini seperti fi, ala, hal ini disebut sebagai harfun atau huruf. Fi, ala, hal itu adalah diantara contoh huruf, sahabat. Ya, nanti huruf itu apa saja insya Allah akan kita pelajari lebih lanjut, sahabat. Ya. Berikutnya, sahabat, al-qaidah di dalam kitab An-Nahwul Wadih, Ali Al-Jarim dan Mustafa Amin mengungkapkan al-qaidah, kaidahnya adalah al-kalimatu thalathatu anwa'. Kata itu ada 3. Ingat, al-kalimah di dalam bahasa Arab itu artinya jika di dalam bahasa Indonesia adalah kata, sahabat. Thalathatu anwa', ada 3 macam. Ismun wa fi'lun wa harfun. Isim, fal ismu kullu lafdhin yusamma bihi al-insan, yusamma bihi insanun aw hayawanun aw nabatun aw jamadun aw ayyu syai'in akhar. Isim adalah setiap lafadz yang digunakan untuk menamakan manusia, hewan, tumbuhan, benda mati, dan lain-lain. Namanya isim. Kata mudahnya isim itu adalah kata benda gitu, sahabat ya. Berikutnya, wal fi'lu kullu lafdhin yadullu ala husuli amalin fi zamanin khasin.
Fi'il adalah setiap lafadz yang menunjukkan suatu pekerjaan pada masa tertentu, entah itu pekerjaan pada masa lalu, sekarang, dan akan datang, ya. Itu namanya fi'il, kata kerja. Sedangkan wal harfu kullu lafdhin la yadharu ma'nahu kamilan illa ma'a ghairihi. Harf atau huruf adalah setiap lafadz yang tidak sempurna maknanya kecuali jika digabungkan bersama lainnya di dalam satu kalimat. Nah, sahabat bahasa Arab itu mudah yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian ini pembahasan tentang ajzaul jumlah atau bagian-bagian kata, ya. Di mana kita ketahui ada al-ism, yaitu al-ismu, yaitu kata benda, kemudian al-fi'lu, kata kerja, dan al-harfu atau huruf seperti hal, fi, ala, fauqa, tahta, dan seterusnya, sahabat. Nah, demikian sahabat bahasa Arab itu mudah. Untuk materi selengkapnya sahabat bisa melihat, bisa melakukan copy paste di www.islamitumudah.web.id. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.